Pernahkah kamu merasa hidupmu diam-diam diawasi, tapi kamu tak tahu oleh siapa? Bayangkan, ada mata yang tak terlihat, selalu mengamati setiap gerakanmu, setiap keputusanmu, bahkan setiap napas yang kamu hembuskan. Di dalam primbon Jawa, mereka yang lahir di Pahing memiliki nasib yang unik, terkadang beruntung, tapi selalu diuji. Ada satu kekuatan yang tak kasat mata yang disebut siluman uang. Ia tak muncul begitu saja, tapi selalu mengintai, menunggu detik yang tepat untuk membuka pintu rizki yang tak pernah kamu bayangkan. 1 detik bisa mengubah segalanya. 1 detik bisa membuat hidupmu meledak atau hancur. Di video kali ini, kita akan menelusuri kisah seorang Pahing yang hidupnya diam-diam dipantau oleh siluman kekayaan. Kamu akan melihat bagaimana 1 detik yang tepat bisa menjadi titik balik nasib. Ini bukan sekedar cerita, tapi pelajaran mendalam tentang keberanian, intuisi, dan bagaimana primbon Pahing memandu hidup seseorang menuju rizki yang luar biasa. Tapi ingat, kesempatan itu tak datang 2 kali. Setiap gerakanmu, setiap keputusan kecil yang kamu ambil bisa menjadi jalan menuju ledakan rizki atau kehancuran. Kamu akan belajar membaca tanda-tanda yang disembunyikan oleh alam semesta, memahami simbol-simbol yang kadang terlihat sepele tapi memiliki makna besar, dan merasakan ketegangan yang sama dengan sang Pahing ketika berada di persimpangan nasibnya. Sebelum kita mulai, pastikan kamu menyiapkan diri untuk menyerap setiap detik kisah ini. Jangan sekedar menonton, rasakan energi, perhatikan simbol, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu siap jika detik itu tiba dalam hidupmu? Dan satu hal penting, jika kamu ingin tahu bagaimana rizki bisa meledak dalam 1 detik, pastikan kamu menonton hingga akhir. Ada rahasia yang tidak akan disebutkan di tempat lain, dan ini bisa menjadi titik balik untuk hidupmu juga. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, buka mata hati, dan bersiaplah memasuki dunia di mana waktu, nasib, dan siluman kekayaan saling berpadu. 1 detik saja bisa mengubah segalanya. Malam itu sunyi. Tapi Pahing tidak bisa tidur. Ada getaran aneh di udara, sesuatu yang tak kasat mata, namun terasa menekan di sekelilingnya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi rasa gelisah itu semakin menguat. Di sudut kamarnya, bayangan seolah bergerak sendiri, seakan mata tak terlihat sedang menatapnya dengan intensitas yang menusuk. Primbon Jawa mengatakan, mereka yang lahir di Pahing selalu memiliki pengawasan dari entitas gaib tertentu. Dalam hal ini, siluman kekayaan. Tidak semua orang bisa merasakannya, tapi Pahing, ia bisa. Suara-suara kecil seperti bisikan lembut menyelusup di antara hembusan angin malam. Pahing menahan nafas. Ia tahu ini bukan hal biasa. Ada energi yang menempel di tubuhnya, seperti tangan tak terlihat menyentuh pundaknya, menuntun langkahnya tanpa ia sadari. Ia menatap ke jendela, melihat cahaya lampu jalan yang remang-remang, tapi bayangan pohon yang menari di trotoar seakan membentuk pola yang penuh makna. Primbon menyebut ini sebagai pertanda. Angka-angka dan simbol yang tersembunyi dalam keseharian menunggu untuk dibaca oleh mereka yang peka. Setiap detik terasa berat. Pahing bisa merasakan bagaimana siluman itu menilai, mengamati, menimbang, apakah ia pantas menerima rezeki yang akan datang. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Tangan Pahing bergetar sedikit, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia sadar bahwa setiap keputusan kecil, mengambil arah jalan tertentu, menyentuh benda tertentu, bahkan menatap seseorang, bisa memicu efek domino yang akan mempengaruhi nasibnya. Dalam keheningan itu, Pahing merenung. Ia berpikir tentang hidupnya, kesempatan yang sering terasa jauh, kerja keras yang belum membuahkan hasil, dan impian yang seakan tertutup kabut misteri. Tapi malam ini berbeda. Ia merasakan adanya energi yang ingin ia sambut, atau mungkin uji. Primbon menyebutkan, siluman uang tidak akan menampakkan diri kepada siapapun. Ia hanya mengawasi, memberi sinyal bagi mereka yang cukup peka untuk menangkapnya. Dan Pahing, ia merasakan sinyal itu dengan seluruh inderanya. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu.
Pahing tahu ia sedang berada di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya secara tiba-tiba. Primbon mengajarkan bahwa momen seperti ini adalah ujian. Kesabaran, keberanian, dan kemampuan membaca tanda adalah kunci untuk menapaki jalan menuju rezeki. Setiap desahan angin, setiap bayangan yang menari di dinding, bahkan setiap detak jam di kamarnya memiliki makna tersendiri. Ia menahan nafas, membiarkan bayangan dan cahaya bermain di matanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa malam ini bukan sekadar malam biasa. Ada sesuatu yang menunggu, diam, sabar, dan penuh kekuatan. Siluman uang itu mengawasi, dan Pahing sadar bahwa hidupnya tidak lagi miliknya sepenuhnya. Ia adalah bagian dari permainan yang lebih besar, permainan yang hanya akan terungkap detik demi detik. Di akhir malam itu, Pahing berdiri di tepi jendela, menatap langit gelap dengan mata terbuka lebar. Hati dan pikirannya bersatu dalam ketegangan yang mendalam. Ia tahu bayangan yang mengintai itu bukan ancaman, tapi pertanda. Dan satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Pahing masih terjaga ketika detik-detik malam bergerak pelan tapi menegangkan. Di sekelilingnya, dunia seolah berhenti. Hanya ada udara yang berat dan suara hati yang berdebar. Dalam keheningan itu, Pahing merasakan sesuatu yang aneh. Seperti energi yang menunggu untuk dilepaskan. Sebuah peluang yang tidak terlihat tapi nyata. Primbon Jawa menekankan bahwa bagi mereka yang lahir di Pahing, satu detik yang tepat bisa menjadi pembuka jalan rezeki atau jebakan yang menghancurkan. Ia menatap ke arah lampu kamar yang redup dan sejenak bayangan tembok seolah bergerak sendiri, membentuk pola yang tak bisa dijelaskan. Detik itu terasa lebih panjang dari biasanya, seolah waktu menahan nafas. Pahing menutup mata, mencoba merasakan arah yang tepat, mencoba menyelaraskan hati dan pikirannya. Ia tahu ada sesuatu yang sedang menunggu untuk dibuka. Sebuah pintu tak terlihat menuju peluang yang selama ini ia impikan. Suara hati Pahing berbisik lebih keras dari biasanya. Bisikan itu seperti arahan dari dunia lain, atau mungkin dari siluman kekayaan yang selama ini mengamatinya. Langkahmu akan menentukan segalanya, kata bisikan itu. 1 detik saja, dan hidupmu bisa meledak atau hancur. Pahing menahan nafas. Ia menyadari bahwa kesempatan ini hanya datang sekali. Seperti aliran sungai yang hanya mengalir di satu jalur, dan jika ia gagal menyeberang tepat waktu, semua akan hilang. Detik itu tiba. Pahing merasa tangannya bergerak sendiri, mengikuti dorongan yang tak ia sadari sepenuhnya. Primbon mengatakan bahwa Pahing yang peka terhadap tanda-tanda alam akan bisa merasakan tangan tak terlihat yang menuntun langgahnya. Dan malam ini, Pahing merasakannya. Setiap getaran di udara, setiap bayangan yang menari di dinding, setiap cahaya remang dari lampu jalan, semuanya seolah memberi sinyal, menyusun teka-teki yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memahami. Ia mengambil satu keputusan kecil, sederhana tapi krusial, menulis angka yang muncul dalam pikirannya, angka yang tak ia pahami sepenuhnya, tapi terasa benar. Primbon menyebut ini sebagai titik awal. 1 detik yang tepat, 1 keputusan kecil, bisa membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Pahing merasakan denyut jantungnya berpacu. Tubuhnya seperti tersambung dengan energi yang lebih besar, energi yang selama ini mengamatinya dari bayangan. Detik itu terasa abadi. Pahing membuka mata dan melihat dunia di sekelilingnya berubah sedikit demi sedikit. Lampu redup kini bersinar hangat, bayangan yang menakutkan terasa lebih ramah, dan udara malam terasa ringan namun penuh potensi. Primbon menyebutnya sebagai momen ledakan potensial. 1 detik yang bisa membalikkan nasib. Pahing tersenyum tipis, sadar bahwa hidupnya berada di ambang titik balik. 1 detik yang ia alami malam ini bukan sekedar kebetulan. Itu adalah panggilan dari alam semesta, dari siluman kekayaan yang selama ini diam-diam mengamatinya. Jika ia mengikuti intuisi, membaca tanda, dan bertindak tepat, hidupnya bisa meledak dengan cara yang belum pernah ia impikan. Di akhir malam, Pahing berdiri di tengah kamar, menatap langit gelap melalui jendela. Detik itu sudah berlalu, tapi efeknya baru saja dimulai. Ia merasakan energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, energi yang memberi harapan, kekuatan, dan kesempatan.
Primbon mengingatkan, 1 detik yang tepat bisa menjadi awal dari perjalanan rezeki yang luar biasa. Tapi ia harus tetap waspada, karena setiap detik berikutnya bisa membawa risiko, dan hanya mereka yang peka dan berani yang akan selamat. Pahing menutup mata sejenak, menarik nafas panjang, dan membiarkan detik itu menyatu dengan jiwanya. Ia siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi, karena ia tahu 1 detik itu sudah membuka pintu yang tak akan pernah sama lagi. Malam itu, dunia terasa begitu sunyi. Hanya desah angin yang terdengar, berbaur dengan detak jantung Pahing yang berlari cepat. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, tapi tubuhnya merasakannya. Getaran halus yang menandakan bahwa sebuah kesempatan akan hadir dalam 1 detik. Primbon Jawa menekankan, bagi Pahing, detik ini bukan sembarang detik. Ini adalah momen sakral. 1 titik kecil di waktu yang bisa membuka pintu rezeki atau menjerumuskannya ke jurang kehancuran. Ia menatap lampu kamar yang redup, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan yang menari di dinding membuatnya terpesona sekaligus takut. Ada sesuatu yang seakan menuntunnya. Sesuatu yang diam-diam mengawasinya sejak lama. Siluman uang, begitulah Primbon menyebutnya, tidak pernah hadir secara nyata. Ia hanya memberi sinyal, membisikkan peluang melalui tanda-tanda yang hampir tak terlihat. Dan malam ini, Pahing bisa merasakannya dengan jelas. 1 detik itu datang. Pahing menahan napas. Ia merasakan seluruh tubuhnya diselimuti energi halus, seolah waktu berhenti. Tapi semuanya tetap bergerak di sekelilingnya. Ada suara kecil, tidak terdengar oleh orang lain, membisikkan kata-kata yang samar. Ini detikmu, gunakan atau hilang selamanya. Hatinya berdebar, pikiran dan tubuhnya seolah disinkronkan dengan ritme alam semesta. Ia tahu, keputusan yang ia ambil sekarang akan menentukan jalan hidup selanjutnya. Primbon mengajarkan bahwa tanda-tanda itu bisa muncul di mana saja. Cahaya yang memantul dari kaca, bayangan yang jatuh di lantai, bahkan suara jangkrik di halaman rumah. Pahing menatap sekeliling, memperhatikan setiap detil. Dan tiba-tiba, angka-angka dan simbol muncul di pikirannya, seakan menyusun jalan yang harus ia lalui. Sekali salah langkah, segalanya bisa hilang. Sekali tepat, hidupnya bisa meledak, mendapat rezeki yang selama ini hanya ia impikan. Dengan hati-hati, Pahing mengikuti intuisi yang muncul, menulis angka yang muncul dalam pikirannya, dan merasakan getaran energi yang lebih kuat dari sebelumnya. Detik itu terasa panjang, abadi, seperti dunia menunggu gerakannya. Ia tahu, 1 keputusan sederhana, 1 langkah kecil, bisa membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Dan detik ini adalah awal dari ledakan yang tak terduga. Saat detik itu berakhir, Pahing membuka mata. Dunia di sekelilingnya tampak sama, tapi ia merasakan pergeseran halus dalam energi hidupnya. Lampu redup kini memancarkan kehangatan. Bayangan di dinding terasa ramah, dan udara malam membawa aroma peluang. Ia tersenyum tipis, sadar bahwa hidupnya sudah berada di ambang titik balik. Primbon menegaskan, 1 detik yang tepat bisa membuka jalan yang tak pernah terpikirkan. Tapi hanya bagi mereka yang peka, berani, dan siap menghadapi konsekuensinya. Pahing menarik napas panjang, membiarkan energi itu meresap ke dalam dirinya. Dan untuk pertama kali, ia merasa bahwa 1 detik saja bisa mengubah nasib seumur hidup. Ia tahu, ini baru permulaan. 1 detik yang ia rasakan malam itu telah membuka pintu, dan jalan menuju rezeki yang luar biasa sudah menunggu di depannya. Tapi siluman uang tetap mengawasi, diam namun penuh kekuatan, siap memberi ujian berikutnya. Pahing tahu detik itu akan datang. Setelah malam-malam yang dipenuhi bisikan,
bayangan, dan tanda-tanda halus, kini momen yang ia tunggu-tunggu tiba. Satu langkah kecil yang ia ambil hari itu, satu keputusan yang sederhana tapi krusial, membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Dunia seolah berhenti sejenak, menunggu reaksi Pahing, menimbang apakah ia siap menerima ledakan yang akan mengubah hidupnya. Ia berjalan di lorong rumahnya, cahaya lampu kuning menari di dinding, bayangan-bayangan memantul seperti membentuk pola angka dan simbol. Setiap langkahnya terasa selaras dengan ritme alam semesta. Primbon menekankan bahwa bagi Pahing, momen ini adalah titik balik. Satu gerakan yang tepat bisa membuat semua rezeki yang selama ini tertahan datang bersamaan. Dan malam ini, Pahing merasakan energi itu mengalir ke seluruh tubuhnya. Detik itu akhirnya tiba. Pahing menyentuh sebuah benda kecil, hanya sebuah pena tua, dan secara instan, dunia di sekelilingnya seakan tersambung dengan energi yang lebih besar dari dirinya. Lampu yang redup kini bersinar lebih terang, bayangan di dinding berubah menjadi kilau emas samar, dan udara malam membawa aroma kaya dan hangat, seakan memberitahu bahwa semua peluang yang selama ini tersembunyi kini terbuka. Primbon menyebut ini sebagai momen ledakan potensial bagi mereka yang lahir di Pahing. Pahing merasakan ledakan itu bukan dalam bentuk suara atau kehancuran, tapi energi yang membanjiri hidupnya. Ide-ide yang menumpuk tiba-tiba jelas, peluang yang ia tunggu datang dari arah tak terduga. Bahkan orang-orang yang sebelumnya acuh, kini hadir membawa kesempatan. Semuanya terjadi begitu cepat, hampir tak bisa diikuti oleh akal manusia biasa. Satu detik kecil, satu keputusan sederhana, dan hidupnya berubah selamanya. Namun ledakan ini datang dengan risiko. Primbon mengingatkan bahwa bagi Pahing, rezeki yang datang begitu cepat juga bisa lenyap jika tidak dikelola dengan hati-hati. Energi itu liar, penuh potensi, tapi juga penuh ujian. Pahing merasakan tarikan halus di dalam jiwanya, antara keserakahan dan kebijaksanaan, antara keberanian dan ketakutan. Ia tahu, untuk memanfaatkan ledakan ini, ia harus tetap peka, tetap mengikuti ritme energi yang membimbingnya, dan tidak terbawa hawa nafsu. Hari demi hari, peluang terus berdatangan. Rezeki finansial mengalir tanpa disangka, pekerjaan yang sulit kini mudah diraih, dan kesempatan hidup yang seakan mustahil menjadi nyata. Pahing tersenyum, merasakan semua yang ia impikan menjadi nyata. Tetapi ia tetap sadar bahwa ini bukan akhir. Siluman uang masih mengawasinya, diam namun penuh kekuatan, menunggu detik berikutnya untuk memberi ujian atau berkah tambahan. Di tengah ledakan itu, Pahing menutup mata sejenak, menarik nafas panjang, dan membiarkan energi itu meresap ke dalam dirinya. Ia sadar bahwa satu detik yang ia alami malam itu telah menjadi kunci untuk mengubah seluruh nasibnya. Primbon menekankan, bagi Pahing, ledakan ini bukan hanya soal materi, tapi soal kesadaran, intuisi, dan keberanian menghadapi perubahan yang tiba-tiba. Dan Pahing tahu, hidupnya kini berada di persimpangan baru, antara kekuatan yang membimbingnya dan tanggung jawab yang harus ia pegang. Ledakan rezeki itu nyata, tetapi perjalanan untuk menjaga dan mengelolanya baru saja bermulai. Ia tersenyum tipis, siap melangkah ke babak berikutnya, karena detik berikutnya bisa membawa ujian yang lebih besar atau berkah yang lebih luar biasa. Setelah ledakan itu terjadi, Pahing mulai memahami satu hal yang selama ini luput dari pikirannya. Rezeki besar tidak pernah datang tanpa harga. Dunia memang tampak lebih terang. Peluang seolah berbaris rapi di hadapannya. Namun di balik semua itu, ada kesunyian yang berbeda. Sunyi yang mengandung peringatan. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai masa penentuan, saat seseorang diuji bukan lagi dari seberapa besar rezeki yang diterima, melainkan seberapa bijak ia menjaganya. Siluman uang masih ada, tidak pergi, tidak juga mendekat. Ia tetap mengawasi dari jarak yang tak bisa diukur. Kini bukan lagi bisikan yang datang, melainkan keheningan yang penuh makna. Pahing merasakan setiap keputusan yang ia ambil setelah ledakan rezeki akan dicatat.
bukan oleh manusia, tapi oleh energi yang sejak awal memilihnya. Primbon Pahing mengajarkan satu pesan terakhir yang jarang dibicarakan. Bukan semua orang yang dipantau siluman uang ditakdirkan kaya selamanya. Tapi mereka yang lulus ujian batin akan dijaga cukup lama untuk membangun kehidupan yang utuh. Pahing memahami itu sekarang. Ia tidak lagi mengejar ledakan berikutnya. Ia memilih menjaga keseimbangan antara ambisi dan rasa cukup, antara keinginan dan kesadaran. Dan di titik itulah rahasia sebenarnya terungkap. Siluman uang tidak pernah tertarik pada emas atau angka. Ia tertarik pada manusia yang mampu mengendalikan dirinya sendiri, pada Pahing yang tahu kapan melangkah, kapan berhenti, dan kapan bersyukur dalam diam. Malam itu, Pahing menutup mata dengan tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada euforia berlebihan, hanya keyakinan bahwa hidupnya kini berjalan di jalur yang tepat. Siluman itu masih mengawasi, tapi bukan lagi sebagai penguji, melainkan sebagai penjaga. Karena bagi Pahing, rahasia terbesar bukan bagaimana rezeki datang, melainkan bagaimana ia tetap tinggal. Di titik ini, kita sampai pada bagian yang paling sunyi sekaligus paling jujur. Kisah Pahing bukan sekedar cerita tentang siluman uang atau ledakan rezeki. Ini adalah cermin tentang bagaimana hidup sebenarnya bekerja. Diam, pelan, tapi penuh perhitungan. Primbon Jawa tidak pernah mengajarkan janji instan. Ia hanya membisikkan satu kebenaran. Setiap orang dipantau oleh nasibnya sendiri. Bagi mereka yang lahir di Pahing, hidup sering terasa seperti menunggu. Menunggu kesempatan, menunggu waktu yang tepat, menunggu satu detik yang bisa mengubah segalanya. Tapi seperti yang kita lihat dalam kisah ini, satu detik itu tidak datang pada mereka yang ribut, serakah, atau tergesa. Ia datang pada mereka yang mampu diam, membaca tanda, dan menjaga batin tetap bersih. Siluman uang dalam Primbon bukanlah sosok menakutkan. Ia hanyalah simbol. Simbol bahwa rezeki selalu punya syarat. Ia mendekat saat kita siap dan menjauh saat kita lupa diri. Banyak orang gagal bukan karena kurang usaha, tapi karena tidak kuat menahan perubahan saat hidupnya mulai naik. Dan disitulah kebijaksanaan Pahing diuji. Sekarang, sebelum video ini benar-benar berakhir, coba tanyakan satu hal pada diri sendiri. Bukan pada orang lain, bukan pada komentar, tapi pada hatimu sendiri. Apakah selama ini kamu sedang dikejar rezeki, atau justru rezeki yang sedang mengamatimu dari kejauhan? Karena bisa jadi, tanda-tanda itu sudah ada di sekelilingmu, dalam pilihan kecil yang sering kamu anggap sepele, dalam rasa gelisah yang datang tanpa sebab, dalam peluang yang sempat kamu ragukan. Primbon menyebutnya sebagai panggilan halus, dan tidak semua orang peka untuk mendengarnya. Jika kisah ini terasa kena, terasa dekat, atau membuatmu terdiam sejenak, itu bukan kebetulan. Bisa jadi ini adalah pengingat, atau bahkan peringatan, bahwa satu detik dalam hidupmu sedang mendekat. Sebelum kamu pergi, tuliskan di kolom komentar, kamu lahir di weton apa? Bukan untuk dibaca orang lain, tapi sebagai bentuk kesadaran pada jalan hidupmu sendiri. Dan jika kamu merasa kisah-kisah seperti ini membuka sudut pandang baru tentang rezeki, nasib, dan batin, pastikan kamu menekan tombol subscribe. Bukan sekedar mendukung channel ini, tapi sebagai tanda bahwa kamu siap memahami hidup lebih dalam, lebih tenang, dan lebih sadar. Karena di channel ini, kita tidak mengejar sensasi. Kita membaca tanda, dan ingat, satu detik saja bisa mengubah segalanya.